Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semalam kajian kita adalah ketika telinga berdenging. Mestikah kita ketika itu membaca salawat dan membaca doa seperti zakarallahu bi khairin man dzakarani. Yang kesimpulannya adalah bahwa telinga berdenging itu menurut ahli kesehatan ada faktor tertentu atau penyebab tertentu sehingga telinga berdenging atau berdengung. Karena saya bukan ahli kesehatan, semalam telah kita sebutkan beberapa komentar para ahli kesehatan. Kita pandang dari segi bacaan. Lantaran bacaan salawat dan doa ketika telinga berdenging dan berdengung itu berdasarkan kepada hadis yang tidak sahih, bahkan dinyatakan sebagai dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Telah kita nukil beberapa pendapat dan kitab-kitab ulama semalam. Kesimpulannya, tidak ada dasar hadis sahih yang bisa dijadikan dalil dan pegangan untuk berselawat setiap kali telinga berdenging atau berdengung. Dan tidak diketemui hadis yang sahih pula adanya doa dan ucapan tertentu ketika telinga berdenging. Sementara doa yang dibaca orang seperti zakarallahu bi khairin man dzakarani ketika telinga berdengung, hadisnya dhaif jiddan. Berbagai macam ulama telah menyatakan hadis ini sangat lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil dan pegangan untuk mengamalkannya. Pagi hari ini kita lanjutkan. Karena semalam ada yang bertanya, apakah ketika berjabat tangan kita perlu pula berselawat sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang? Yang pertama dulu, banyak bersalawat dan memperbanyak salawat itu memang sangat disukai dan dicintai. Bahkan merupakan tanda cinta seorang muslim kepada nabinya, dia bersalawat. Ulama mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Man ahabba syai'an, siapa yang mencintai sesuatu, tentu dia banyak mengingat dan menyebutnya. Dalam kesehariannya juga begitu. Orang yang paling banyak kita ingat, yang paling banyak kita sebut dan terlintas di pikiran kita kan orang yang paling kita cintai, paling kita sayangi, yang paling kita kasihi. Atau sebaliknya, orang yang paling kita benci, orang yang paling kita dendami, banyak pula kita ingat. Banyak kita sebut, tapi sebutnya dalam langkah sakit hati. Kita ambil kaidah yang pertama, man ahabba syai'at. Siapa yang mencintai sesuatu, aktsara min zikrihi, dia banyak sekali mengingat dan menyebutnya. Tanda cinta, tanda suka, tanda senang. Dan memang betul lah Rasulullah itu idola kita. Di antara sekalian manusia di alam jagat raya ini, manusia yang harus dan paling kita cintai adalah Rasulullah. Lebih daripada segala-galanya. Bukti cinta itu adalah memperbanyak salawat. Cuma meskipun begitu, karena salawat itu adalah ibadah, dan salawat itu adalah doa, tentu kita juga memperhatikan. Pertama, apa yang kita perhatikan? Bagaimana ucapan salawat yang benar.
apa lafaznya atau apa bacaan salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat atau ucapan salawat yang diajarkan Nabi itulah yang paling utama kita sebut, kita baca. Jangan populer pula salawat yang dibikin dan disusun oleh orang. Itu yang kita lazimkan, itu yang kita wiridkan, sehingga tertinggallah salawat atau ucapan salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada kenyataannya terkadang malahan memang populerlah salawat yang disusun redaksinya oleh orang-orang tertentu, karena enak didengar, dinyanyikan, didendangkan. Nah, salawat yang Nabi ajarkan malahan tercecer, tertinggal. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan adab dalam berselawat. Waktunya juga, tempatnya juga, kaifiatnya. Jangan lupa itu. Pertama, lafaznya. Tentu saja, lafaz yang terbaik itu, lafaz selawat itu yang terbaik yang diajarkan Nabi. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai belakang innaka Hamidum Majid. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Bagaimana caranya kami bersalawat atau apa yang akan kami sebut, kami ucapkan ketika kami bersalawat itu ya Rasulullah. Kata beliau, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ada sekian variasi yang diajarkan Nabi. Maka ikutilah, itu yang terbaik. Kata kita tadi, lafaz ini, ucapan ini, tentu saja kita lebih mendahulukan tanda bukti cinta dan sayang kita, malahan kita menomorsatukan, mendahulukan, dan itu yang paling prioritas, itu apa bacaan ucapan yang diajarkan Nabi. Saya tidak akan memantah dan tidak akan mendebat dan tidak akan beradu argumentasi dengan orang-orang yang mengucapkan salawat-salawat bikinan yang disusun oleh dan digubah oleh orang tertentu. Ini bukan tempatnya kita berdebat. Cuman saya mempertahankan, akan terus mempertahankan bahwa salawat yang terbaik itu adalah salawat yang diajarkan Nabi. Karena beliau yang menyuruh, beliau yang mengajarkan. Saya termasuk orang yang tidak setuju, orang yang lebih mengutamakan menomorsatukan salawat bikinan dan susunan manusia biasa. Seakan apa yang diajarkan Nabi itu kurang ditambah. Apa yang diajarkan Nabi adalah pas. Tidak lebih, tidak kurang. Pas. Mantap, betul, bagus. Maka berbahagialah orang yang mencukupkan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, memang kita disuruh memperbanyak salawat, tapi perhatikanlah waktunya. Karena Nabi juga telah menuntun kepada kita kapan waktu-waktu kita bersalawat. Di mana tempat-tempat kita bersalawat. Dalam keadaan apa, situasi apa, kejadian apa kita bersalawat. Sebab yang tadi juga kaedahnya. Rasulullah tidak akan membiarkan kita meraba-raba, mencari-cari, mengira-ngira untuk beramal itu. Waktunya, tempatnya, situasinya, keadaannya sudah lengkap ditinggalkan beliau. Inilah yang harus kita pedomani. Jangankan hadis yang la aslalah, yang tidak ada sumber dasarnya, hadis lemah pun. Apalagi lemahnya, daif jiddan, lemah sekali. Kita tidak boleh mengamalkannya begitu saja. Bahkan ada ulama yang menyatakan sama sekali tidak boleh diamalkan hadis lemah. Ini pendapat terkeras ini. Kita tidak akan mengupas itu. Tapi hati-hatilah jika mau beribadah,
jika mau beramal, yang dua ini jangan tinggal. Kalau ingin ibadah itu diterima, ya, diterima, diredai, diganjari. Bukankah orang beribadah itu tiga ini nih? Diterima, diredai, diganjari. Atau balik, diredai, diterima, diganjari. Diganjari, diredai, diterima. Balik sembarang lah. Yang penting tiga ini. Tujuan orang beribadah, tujuan beramal kan supaya diterima. Lalu amal ibadah apa yang diterima? Yang diredai. Kalau sudah diredai, pasti diganjari, diberi balasan. Nah, bagaimana supaya amal itu diterima? Dikabuli oleh Allah, diterima oleh Allah. Dua saja syarat mutlaknya. Pertama, ikhlas. Kedua, ittiba atau mutaba'ah. Pertama, niatnya ikhlas. Dan mewujudkan ikhlas itu penuh perjuangan. Sebab ikhlas itu bukan bacaan lidah, ucapan lisan. Ikhlas adalah amalan hati. Tidak segampang menyebutkan. Yang kedua adalah amalan itu sah. Sah. Tidak sahnya sebuah amalan tergantung sejauh mana kita mengikuti sunnah Nabi. Itu yang disebut dengan ittiba atau mutaba'ah itu. Ulama-ulama menyebutkan itu ketika menguraikan salah satu ayat, itu surat Kahfi ayat terakhir. Man kana yarju liqa rabbi falya'mal 'amalan salihah. Falya'mal amalan salihah itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan amalan saleh itu amalan yang benar. Amalan sah, amalan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, dan jangan dia memperserikatkan Allah dalam beribadah. Itu ikhlas. Termasuk salawat. Tanda cinta, tanda suka, tanda senang, tanda idola. Kita sebut Nabi. Kita bersalawat, yakni berdoa kepada Allah untuk Nabi. Tanda terima kasih, tanda syukur kita. Yang paling penting kita perhatikan, ketahuilah di mana tempat terbaik, waktu terbaik, keadaan terbaik, peristiwa terbaik kita bersalawat. Tentu kita tidak akan menguraikan semua. Yang dipertanyakanlah, betulkah ada dalilnya, ada alasannya ketika telinga berdenging dan berdengung, lalu kita bersalawat kepada Nabi. Sudah kita sebutkan satu. Menurut para ulama, ada 3 buah kitab yang kita jelaskan semalam sumber dan dasarnya. Kesimpulannya, ketika telinga berdenging dan berdengung itu tidak ada dasar atau hadis yang sahih diperintahkannya kita untuk bersalawat dan membaca doa tertentu. Ada hadisnya, ada riwayatnya, tapi dinyatakan oleh para ulama ahli hadis, bukan saya, ulama hadis, hadisnya dhaif jiddan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana ketika berjabat tangan? Kita lihat ada orang berjabat tangan bersalawat dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Katanya ketika berjabat tangan. Berjabat tangan itu bahasa orang sananya namanya kan musafahah. Nanti ada lagi orang ketika berjumpa cipika-cipiki. Cipika itu rupanya cium pipi kanan. Cipiki, cium pipi kiri. Kalau cibiji, cium jidat. Nah, sekarang ketika bertemu musafah, kita berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis nomor 5212. Abu Dawud. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi 272. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah 3703. Dan riwayat lain dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Bunyinya begini. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani
illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah bertemu, tidaklah bersua berjumpa dua orang muslim, lalu kedua-duanya berjabat tangan. Jabat tangan itu bahasa orang kampung salam namanya. Musafahah, berjabat tangan kedua-duanya. Ghufira lahuma, illa ghufira lahuma, melainkan diampunkan dosa keduanya. Qabla, sebelum keduanya berpisah, dosanya sudah diampuni. Dosa yang mana? Tidak tahu kita. Dosa-dosa besar? Mudah-mudahan ya. Tapi ulama-ulama yang mensyarahkan hadis menyatakan tidak dosa besar. Dosa besar itu syarat diampuni Allah tobat. Syarat tobat itu 3. Kalau berkaitan dengan kezaliman 4 syaratnya. Tentu saja dosa-dosa mana yang mau dihapuskannya, itu dosa-dosa kecil as-saghair. Berdasarkan hadis ini, berjabat tangan hukumnya menurut kebanyakan ulama, jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Tetapi di zaman corona ini, baru di zaman corona namanya. Taruhlah tahun 2020 ini tahun corona namanya. Kalau tahun kelahiran Nabi namanya tahun gajah. Dulu di Sumatera Barat tahun Kampo namanya, tahun 26. Sekarang nama tahun Corona. Di tahun Corona ini, apakah mesti juga kita berjabat tangan, basalaman, ketika bersua, ketika berjumpa? Menurut beberapa penjelasan ulama, karena kita tidak ulama, kita adalah penceramah, kita hanya menguraikan apa yang kita dapat, apa yang tidak dapat kita tidak uraikan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengerjakan manfaat. Menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengerjakan sesuatu kebajikan. Berdasarkan kaidah usul itu, dan berasal penyelidikan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa karena mafsadah bahaya yang ditimbulkan lantaran berjabat tangan ini, lebih-lebih dengan orang asing atau orang yang datang dari jauh, lebih-lebih dia datang dari rantau, dikhawatirkan dia membawa virus, maka dimuqaddamkan, didahulukan, menolak, menampik bahaya ini daripada mengerjakan yang baik. Untuk itu, menurut saya mengikuti fatwa, jangan berjabat tangan ketika berjumpa dengan sembarang orang. Sedangkan dengan kenalan pun, kalau kita khawatir, tidak usah berjabat tangan. Andaikan dia tersesurut, ngambek, berganyi, dia biarlah. Kasih pemahaman kepada dia. Ini zamannya kita harus waspada dan hati-hati, jangan ceroboh. Tapi ada pula orang yang pemburanga namanya. Pemburanga itu antah kalau mati je, mati sekalinya. Ini orang pemburanga namanya. Kalau mati jonohnya. Antah salah badal lagi, betul salah. Di hari-hari normal, di hari-hari biasa, ketika berjumpa kita disunnahkan. Sunnahnya sunnah muakkadah. Suatu amalan sunat yang sangat ditekankan untuk berjabat tangan. Bermusafahah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bagaimana laki-laki dengan perempuan boleh, dengan istri boleh. Kalau laki-laki perempuan dengan orang tua boleh. Nah, kupasan kita tidak gini. Saya akan menghindari ranah hukum ini. Ranah hukum ini banyak perdebatannya. Saya akan meninggalkan itu. Karena kajian kita cuma sebentar. Lalu apa bacaannya? Ini lagi.
Apa bacaannya? Apa memang kita bersalawat? Saya dulu termasuk pernah mengamalkannya, tapi tidak lama. Ketika masih muda-muda. Karena mengikut, menurut, mendengar orang melakukannya, kita juga mengamalkannya. Ilmu belum ada. Sekarang pun ilmu juga belum ada. Tapi tentang ini ada sedikit. Berjabat tangan, lalu mengucapkan salawat di hari-hari biasa dan hari-hari yang tidak ada bayar seperti ini. Pertama, kitab yang kita pelajari, kitab Nailul Autar. Bukan Nailul Autar Syakani, itu fikih itu. Itu Syarah Al-Muntaqah, bukan itu. Nailul Autar bi takhriji ahadisi Kitabil Azkar An-Nawawiyah. Kedua, kitab Syarah Al-Azkar itu sendiri, itu Al-Futuhat Rabbaniyah. Dan juga kitab-kitab yang lainnya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dapat kesimpulan. Dan kita baca itu, penjelasan ulama pakar ahli hadis. Salah satu hadis yang dijadikan dasar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Dalam kitab beliau, itu Al-Amal Yaumal Walailah ya. Dalam kitab beliau itu, beliau menyebutkan, kitab beliau, Amalul Yaumi wal Lailah, bahwa ma min abdaini, ini dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdaini mutahabbaini fillah yastaqbilu ahaduhuma sahibahu fayusafihahu fayusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta tughfara dzunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Intinya, tidaklah berjumpa atau bersua dua orang hamba Allah, abdaini mutahabbaini, yang keduanya saling mencinta. Yastaqbilu ahaduhuma sahibah, bertemu salah satu keduanya dengan yang lain. Lalu kedua-duanya berjabat tangan. Kemudian fayusalliyani, kedua-duanya bersalawat atas Nabi. Atau membaca salawat atas Nabi. Melainkan sebelum berpisah, lam yatafarraqa. Sebelum keduanya berpisah, telah hatta tughfar, telah diampuni dosa keduanya. Dosanya tidak tanggung-tanggung. Ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis sangat mungkar. Hadis mungkar itu salah satu urutan hadis-hadis lemah, hadis-hadis naif sekali. Lantaran dalam sanadnya ada yang menyebabkan hadis ini termasuk hadis naif. Bahkan di antara perawinya ada perawi hadis maudhu', palsu. Kita tidak akan mengupas di mana kelemahannya. Saya tidak ahli hadis. Nanti ditentang pula oleh orang-orang saya ahli hadis. Tidak, saya tidak ahli hadis. Nanti marah nih para kawan-kawan ustaz ini yang dari luar negeri. Saya tidak ahli itu. Tapi mengetahuinya kan boleh, mempelajarinya kan boleh, membacakan boleh, menjelaskan kan disuruh. Bahwa jika bersalawat ketika bertemu dan berjabat tangan itu didasarkan kepada hadis ini adalah mungkar. Termasuk deretan hadis lemah. Yakni apabila dua orang yang saling berkasih sayang bertemu bersua keduanya, lalu berjabat tangan, kemudian bersalawat, bersalawatnya ini, keduanya bersalawat, kemudian diampuni dosanya. Sebelum lagi berpisah, dosanya telah diampuni, dosa terdahulu dan yang akan datang. Hebat kan? Karena saya juga diajari dan melihat orang seperti ini,
Saya juga lakukan itu dulu ketika masih muda-muda. Belum lagi beristri, apalagi beranak, apalagi bercucu sekarang. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang pakai Sayyidina malah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang berangkulan. Dan seterusnya. Setelah kita ketahui bahasa hadisnya hadis dhaif, kalau ini yang dijadikan dasar, maka dasarnya tidak benar. Maka jadilah mengucapkan salawat Nabi ketika berjabat tangan, dasarnya hadis-hadis yang sangat lemah dan dhaif. Berjabat tangannya sunnah muakkadah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain. Dasarnya ada berjabat tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatarika. Itu benar hadisnya. Hanyalah hukum untuk berjabat tangan, tapi bukan bersalawat. Lalu apa yang dibaca? Tadi sebelum berjabat tangan kau sudah baca Assalamualaikum. Yang terbaik kan yang paling dulu membaca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Assalamualaikum saja. Siapa yang paling dahulu mengucapkan salam itu yang terbaik. Lalu jabat tangan. Yang terbaik, yang terakhir melepaskan jabat tangan. Sama-sama tidak mau melepaskan tangan, ya genggam saja terus. Tidak susah kan? Yang terbaik, yang paling dulu menjabat tangan. Dan yang paling terakhir melepaskan tangan. Yang terbaik, yang paling dulu mengucapkan salam. Lalu, apakah ada bacaan ketika berjabat tangan? Tidak ada. Keras betul tidak? Tidak baca salawat. Kalau membaca salawat itu dasarnya hadis ini, hadisnya 5. Salawat itu kan ibadah. Silakan kalau keras betul hati membacanya, bacalah salawat itu. Saya juga tidak berhak melarang. Cuma saya hanya jelaskan, ini bersalawat ketika berjabat tangan, hadisnya 5. Ini akan timbul pertanyaan nanti, karena ada hadis-hadis lain, saya tidak dapat hadis lain. Saya belum jumpai hadis lain. Yang sahih maksudnya. Yang sahih, yang bisa dipegang, yang bisa dijadikan dasar dan dalil. Untuk dijadikan alasan, salawat itu harus dibaca atau sunnah dibaca atau disukai dibaca ketika berjabat tangan. Persoalannya bukan jabat tangannya, persoalannya baca salawat. Tadi sudah kita awali, karena salawat itu termasuk ibadah, sebaiknya kita betul-betul mengilmui dulu kapan kita bersalawat, di mana, dalam keadaan apa, di tempat apa. Lalu salawat itu apa yang akan kita baca. Barangkali itulah kajian kita pagi hari ini. Supaya ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Nanti kalau panjang umur, diberi kesempatan dan waktu oleh Allah, habis maghrib kita jelaskan lagi tentang kapan, di mana, dalam keadaan apa kita bersalawat, supaya lebih jelas. Yang jelas pagi hari ini sampai di situ dulu. Semoga ada faedahnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.